pasti udah nggak asing ya sama yang namanya Jakarta Game Center atau JGC, Rawabening Jakarta Timur. Di tempat ini ada banyak jenis batu hias yang diperjualbelikan Tribuners, seperti safir, ruby, ada kalimaya, kecubung, bacan, dan lain-lain. Sempat booming di tahun 2014-an, lalu seperti apa nasibnya sekarang? Sudah ada Feby Adeliana di sana. Selamat sore, Feby. Selamat sore, Ratu. Baik, Feby, JGC ini kan dikenal sebagai salah satu pusat penjualan batu akik di Jakarta. Boleh disampaikan seperti apa suasana di sana, Feby? Iya, Ratu, memang sebagai kota metropolitan, Jakarta punya banyak destinasi pusat belanja, begitu ya. Nah, selain menawarkan berbagai kebutuhan sehari-hari, ada juga beberapa destinasi perbelanjaan yang menawarkan produk lain, seperti misalnya hobi atau kegemaran, begitu. Nah, bagi para penggemar batu akik nih, di Jakarta ada pasar yang memang sudah dikenal sebagai spesialis penjualan berbagai batu hias atau batu akik, begitu, yaitu Jakarta Games Center atau JGC Pasar Rawabening di Jakarta Timur. Nah, jadi lokasinya ini berada tepat di seberang stasiun Jatinegara, kawasan Jakarta Timur, di mana di sini ada banyak sekali berbagai jenis batu akik yang diperjualbelikan, begitu, Ratu. Nah, seperti misalnya ada jenis ruby, kemudian juga ada kalimaya, ada kecubung, dan beberapa jenis batu lainnya, mulai dari yang kualitasnya rendah sampai kualitas tinggi yang harganya juga puluhan juta, begitu. Nah, saat berkunjung ke sini, tepatnya pada hari Minggu kemarin, begitu, saya sudah datang langsung. Memang banyak sekali pedagang batu, khususnya pada bagian lantai dasar, begitu. Nah, di mana mereka menawarkan banyak varian batu dengan harga dan juga kualitas yang berbeda-beda, begitu, Ratu. Kemudian melihat trennya saat ini, Feby, seperti apa peminat batu akik sekarang di mata para pedagang di sana, Feby? Ya, memang seperti yang diketahui bahwa batu akik sendiri sempat mengalami tren yang tinggi, begitu, peminatnya pada sekitar tahun 2014 hingga 2015, begitu. Namun pamornya juga menurun pada tahun-tahun berikutnya. Nah, hal ini ternyata juga mempengaruhi minat kunjungan konsumen ke pasar Rawabening di Jakarta Timur ini. Nah, memang menurut pantauan saya ketika saya berkunjung ke sana, banyak pedagang batu yang ramai, begitu, di bagian lantai dasar saja, sementara untuk bagian lantai atasnya, yaitu lantai 1 dan juga lantai 2, lebih banyak toko yang tutup dan juga gelap, seperti pantauan yang saya sampaikan melalui video tersebut, begitu, Ratu. Nah, memang sebenarnya pasar ini memiliki beberapa lantai. Pada lantai dasar terdapat sejumlah pedagang batu dan juga perhiasan pelengkapnya seperti cincin ikatnya, begitu. Kemudian juga pada lantai 1 banyak yang toko-toko yang tutup dibandingkan yang buka. Sementara untuk lantai 2 sendiri didominasi oleh beberapa kios yang menjual obat-obatan, begitu, Ratu. Nah, memang meskipun sepi pembeli, namun menurut wawancara kami kepada salah satu pedagang di sana, memang tren batu akik di masa kini sudah mulai mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 2016 atau 2017, begitu, Ratu. Nah, salah satunya diakui oleh Wahyu, salah satu pedagang yang sudah mulai membuka kios di pasar tersebut sejak tahun 2010 lalu. Nah, ia pun sempat merasakan nih masa kejayaan batu akik di tahun-tahun 2014. Namun menurutnya meskipun pasar Rawabening ini sepi pembeli, namun saat ini peminat atau konsumennya sudah mulai bergeliat lagi atau sudah mulai ramai kembali jika dibandingkan tahun 2016 dan 2017 silam, begitu. Ia pun juga berharap agar tren batu akik kembali bergeliat lagi seperti sebelum-sebelumnya, Ratu. Kemudian untuk harganya, harga pasaran batu di sana ini boleh disebutkan, Feby. Kemudian saat ini tadi disebutkan ya, sekarang sudah mulai bergeliat lagi nih untuk pecinta batu akik. Lalu untuk batu yang sekarang paling banyak dicari oleh masyarakat ini batu jenis apa, Feby? Ya, memang untuk Tribuners, khususnya yang penggemar batu akik, bisa datang ke sini untuk mencari
jenis batu yang disukai dan juga mungkin biasanya mereka memiliki karakter unik mulai dari kilauannya, kemudian juga warnanya dan juga kualitasnya yang berbeda-beda begitu Ratu. Nah, di pasar ini memang ada banyak jenis variasi batu yang ditawarkan seperti yang sudah tadi saya jelaskan, mulai dari yang kualitasnya rendah sampai yang kualitasnya tinggi. Harganya pun dari yang kualitasnya rendah itu ada yang sekitar 50 ribuan dan juga ada yang harganya sampai puluhan juta rupiah begitu. Nah, di salah satunya juga saya berkunjung ke kios yang ada di sini, namanya adalah Rista Permata yang berada di lantai dasar Jakarta Game Center. Nah, di sini menjual banyak jenis batu hias dengan kualitas tinggi, misalnya ada ruby, kemudian juga ada kalimaya, ada geok Burma, ada juga kalimaya Afrika begitu. Nah, untuk harganya di sini karena memang menjual batu kualitas tinggi, harganya untuk batu ruby itu yang paling murah dibanderol seharga Rp60.000 per piece-nya untuk ukuran yang kecil begitu Ratu. Nah, sedangkan untuk kalimaya Afrika dibanderol seharga Rp100.000 per kerat. Untuk ukuran yang besar atau sekitar 250.000 per buahnya untuk ukuran yang kecil. Memang beda-beda, ada yang dijual per kerat, ada juga per karat begitu, ada juga yang dijual per buah. Nah, ini yang membedakan adalah besaran batunya. Biasanya untuk batu yang kecil atau yang dijual seharga satuan begitu, misalnya tadi 250.000 per buah, itu memiliki berat yang sama atau ukuran yang sama, sedangkan yang dijual per karat itu biasanya memiliki berat yang berbeda-beda. Untuk satu buah batu bisa mencapai 7-10 karat begitu Ratu. Nah, sementara untuk jenis batu yang banyak dicari memang saat ini peminat masih banyak di jenis batu bacan dan juga kalimaya begitu. Baik, kemudian terakhir Feby, kalau Tribuners nih kepengen mampir ke JGC gitu, seperti apa aksesnya dan jam operasionalnya? Disampaikan, Feby, silakan. Iya, Ratu. Memang lokasi Jakarta Game Center ini berada di Jalan Raya Bekasi Barat, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur. Tepatnya tidak jauh dari Stasiun Jatinegara. Nah, jadi kalau Anda pengguna KRL nih bisa turun di Stasiun Jatinegara dan juga berjalan kaki tidak terlalu jauh begitu. Dan juga mungkin untuk pengguna kendaraan, baik kendaraan roda 2 ataupun roda 4 bisa memarkirkan kendaraannya di basement parkir pasar tersebut. Namun memang perlu diketahui karena wilayah daerah sini merupakan daerah yang cukup macet begitu. Jadi memang direkomendasikan untuk menggunakan kendaraan roda 2 atau menggunakan kendaraan umum begitu Ratu, karena lebih efisien dan menghemat waktu juga. Nah, karena memang ini merupakan pasar, tidak ada tiket masuk, namun Anda hanya perlu menyiapkan biaya untuk parkir saja begitu. Nah, sementara untuk jam operasional sendiri mulai dari jam 7 sampai jam 5 sore sebetulnya untuk area pasar sendiri, namun menurut pedagang kawasan pasar tersebut baru ramai sekitar pukul jam 9 pagi gitu. Baik, terima kasih Feby atas informasi dan rekomendasi lokasi belanjanya ya. Tribuners yang pecinta batu akik boleh main-main ke JGC. Terima kasih Feby. Baik, Tribuners, itu tadi sederet lokasi wisata yang bisa Anda kunjungi untuk menghabiskan akhir pekan nanti ya. Karena masih di tengah pandemi, kembali Ratu mengingatkan untuk tetap wajib disiplin menerapkan protokol kesehatan serta aturan PPKM yang berlaku, Tribuners. Saya Ratu Sejati beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai ketemu di live travel update selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.